Hai semua, selamat datang kembali di Psychological Hack Channel. Selamat datang di saluran ini, tempat kita bisa belajar bersama dan saling mendukung. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin dialami oleh banyak dari kita, yaitu bagaimana agar tidak mudah terbawa perasaan atau baper. Saya akan bagikan 5 hal yang bisa kamu lakukan untuk tetap tenang dan mengendalikan emosi. Ayo kita mulai. Kita semua tahu bahwa hidup ini penuh dengan berbagai situasi yang bisa memicu emosi kita, dan terkadang, kita bisa merasa terlalu terbawa perasaan. Namun, jangan khawatir, karena dalam video ini, saya akan bagikan 5 kebiasaan yang bisa membantu kita untuk tetap tenang dan mengendalikan emosi, sehingga kita tidak mudah terbawa perasaan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Saya harap Anda mendapatkan manfaat besar darinya. Jangan lupa untuk melakukan 3 hal penting di sini, subscribe, like, dan share. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan pembaruan terbaru dari saluran kami secara langsung. Jika Anda menikmati konten ini, berikan kami thumbs up dengan cara memberikan like, sehingga kami tahu bahwa Anda menyukainya. Terakhir, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dengan teman-teman dan keluarga Anda. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten ini, semakin baik. Terima kasih banyak atas dukungan Anda. Kebiasaan pertama. Sadarilah bahwa kekasaran orang lain bukanlah tentang dirimu. Kekasaran atau perilaku buruk seseorang seringkali lebih tentang masalah atau perasaan mereka sendiri, bukan tentang siapa kita. Penting untuk tidak mengambilnya secara pribadi dan mencoba memahami latar belakang atau alasan di balik perilaku mereka. Kekasaran atau perilaku buruk dapat menjadi cara seseorang mengungkapkan frustrasi, kemarahan, stres, atau ketidakpuasan dalam kehidupan mereka. Ketika seseorang bertindak kasar atau kurang sopan, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mengalami stres, tekanan, atau konflik dalam hidup mereka. Menyikapi kekasaran dengan pemahaman dan empati bisa membantu meredakan situasi dan mendorong percakapan yang lebih baik. Terkadang, orang yang kasar mungkin membutuhkan dukungan atau bantuan, dan dengan bersikap sabar dan empati, kita bisa membantu mereka melalui masalah mereka tanpa merasa bahwa itu adalah kesalahan atau tanggung jawab kita. Kebiasaan kedua. Tanyakan pada diri Anda apa maksud dari komentar atau perilaku tersebut. Mencoba memahami perspektif dan pengalaman seseorang membantu mengembangkan empati. Melihat perilaku seseorang sebagai respons terhadap pengalaman mereka sendiri dapat menciptakan dasar pengertian yang lebih baik. Perilaku seseorang mungkin mencerminkan upaya mereka untuk berkembang dan tumbuh sebagai individu. Melihatnya sebagai bagian dari perjalanan pertumbuhan pribadi dapat membuka peluang untuk memberikan dukungan dan dorongan positif. Beberapa perilaku mungkin didorong oleh keinginan untuk berkontribusi atau membantu orang lain. Melihat hal ini dapat memperkuat rasa keterlibatan sosial dan nilai-nilai positif. Seseorang mungkin menunjukkan perilaku yang mengejar kemandirian dan otonomi. Melihatnya sebagai usaha untuk mengambil tanggung jawab atas hidup mereka sendiri dapat merangsang rasa hormat. Beberapa perilaku mungkin muncul dari situasi atau lingkungan yang tidak pasti. Memahami bahwa seseorang dapat berusaha mengatasi ketidakpastian dengan cara yang dianggap tepat oleh mereka. Penting untuk diingat bahwa melihat perilaku dengan pikiran positif tidak selalu berarti mengabaikan aspek yang mungkin perlu perbaikan, tetapi lebih kepada upaya untuk memahami, mendukung, dan membantu seseorang mencapai potensi. Kebiasaan ketiga. Menerima komentar atau kritik secara konstruktif. Menerima umpan balik yang konstruktif memungkinkan seseorang untuk memahami kelebihan dan kekurangannya. Ini membantu dalam pengembangan pribadi dan profesional, karena seseorang dapat belajar dari pengalaman dan membuat perbaikan yang diperlukan. Kritik yang konstruktif membantu seseorang untuk menyadari area di mana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Ini memungkinkan perbaikan yang lebih baik dalam cara seseorang bekerja atau berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks tim atau hubungan interpersonal, menerima kritik secara konstruktif membantu membangun saling pengertian. Ini membuka jalur komunikasi yang sehat dan dapat meningkatkan kolaborasi. Dengan menciptakan budaya yang menerima kritik secara konstruktif, baik di lingkungan kerja atau dalam hubungan pribadi,
kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran di mana setiap individu dapat terus tumbuh dan berkembang. Menerima kritik tidak selalu mudah, tetapi melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan memperbaiki diri dapat membawa manfaat jangka panjang yang signifikan. Kebiasaan keempat. Ambil perspektif yang berbeda. Pertama-tama, Anda mengakui bahwa tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang di dunia, yang merupakan pemahaman yang realistis. Cobalah melihat situasi dari sudut pandang orang luar yang tidak terlibat secara emosional. Bagaimana mereka mungkin menilai keputusan atau tindakan Anda? Ini dapat membantu memperoleh wawasan yang lebih objektif dan menghindari pandangan yang terlalu dipengaruhi oleh emosi. Akui keterbatasan yang mungkin timbul dalam konteks sosial. Mungkin ada berbagai pendapat dan ekspektasi yang berbeda dari orang-orang di sekitar Anda. Memahami bahwa tidak mungkin memuaskan semua orang dapat membantu mengurangi tekanan dan ekspektasi yang tidak realistis. Ingatlah bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang alami. Tidak semua orang akan setuju dengan keputusan atau tindakan Anda, dan itu wajar. Yang penting adalah bagaimana Anda dapat tetap teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Anda tanpa mengabaikan pandangan orang lain. Dengan mengambil sudut pandang ini, Anda dapat menciptakan ruang bagi pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan membuat keputusan yang lebih terinformasi dan sejalan dengan diri Anda. Kebiasaan kelima. Pertimbangkan bahwa Anda tidak bisa menyenangkan semua orang di dunia. Sangat bijaksana menyadari bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang di dunia. Setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan harapan yang berbeda. Memahami bahwa tidak bisa menyenangkan semua orang dapat memberikan Anda kebebasan dari beban yang tidak realistis atau tekanan yang mungkin Anda rasakan untuk memenuhi harapan setiap orang. Fokus pada membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar Anda. Meskipun mungkin tidak mungkin memuaskan semua orang, hubungan yang didasarkan pada saling penghargaan dan pemahaman dapat menjadi dasar yang kuat. Cobalah untuk mencari keseimbangan dan kompromi di situasi-situasi yang kompleks. Meskipun mungkin tidak mungkin menyenangkan semua orang, mencari solusi yang memenuhi kebutuhan sebagian besar pihak dapat menjadi langkah positif. Alihkan perhatian pada integritas pribadi dan nilai-nilai yang Anda pegang teguh. Keputusan dan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai Anda cenderung memberikan kepuasan lebih daripada mencoba memenuhi harapan orang lain yang mungkin beragam. Dengan menyadari keterbatasan ini, Anda dapat memandang setiap situasi dengan realisme dan ketenangan. Ini juga memberi Anda kesempatan untuk berkembang sebagai individu yang mantap dalam nilai-nilai dan pilihan Anda sendiri. Terima kasih. Sahabat Psychological Hack Channel, telah bersama kami dalam pembahasan 5 kebiasaan agar tidak mudah terbawa perasaan. Sebelum kita berpisah, saya ingin mendengar pendapat kalian. Apa 5 kebiasaan yang kita bahas hari ini yang paling menarik perhatian kalian? Silakan bagikan di kolom komentar, dan mari kita berdiskusi bersama. Ingatlah, perubahan kecil dalam kebiasaan kita bisa memiliki dampak besar pada kesejahteraan emosional kita. Jadi, mari terus berkomitmen untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan positif ini dan berkembang bersama. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya harap Anda menemukan konten ini bermanfaat dan menginspirasi. Jika Anda menikmati video ini dan ingin melihat lebih banyak konten sejenis, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami. Dengan berlangganan, Anda akan selalu mendapatkan pembaruan tentang video baru yang akan datang. Jika Anda punya pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk meninggalkannya di bagian komentar di bawah. Saya sangat menghargai interaksi Anda dan akan berusaha menjawab sebanyak mungkin. Juga, jika Anda memiliki teman, keluarga, atau rekan kerja yang mungkin tertarik dengan topik ini, jangan lupa untuk berbagi video ini dengan mereka. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari konten ini, semakin baik. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Saya berharap dapat berbicara dengan Anda lagi dalam video berikutnya. Sampai jumpa.